Konnichiwa ya. Kembali lagi di channel Sensei. Kali ini Sensei masih sama ingin membahas ya tentang soal-soal Kaigo bahasa Indonesia. Oke. Untuk materinya Sensei kirim ya, atau Sensei kasih di deskripsi. Jadi minasang tinggal download aja, nggak apa-apa ya, gratis kok itu materinya. Oke, langsung saja ke soal nomor 1. Manakah di bawah ini pernyataan yang tepat tentang QOL? Oke, untuk QOL sendiri itu ada di halaman berapa nih? QOL ada di sini nih. Halaman 11. Mana 11? Ini dia nih, tentang QOL, yaitu kualitas hidup yang minasang ya, kualitas hidup di sini nih. Nah, jadi intinya tentang kualitas hidup. Nah, yang A, QOL berguna agar perawat memahami keinginan dan harapan pasien. Ya, di sini ada kata perawat memahami. Nah, bukan memahami keinginan pasien ya, tapi dari pasiennya sendiri juga bisa. Nah, yang B, QOL pada pasien tetap harus dibatasi agar pasien dapat melakukan kemandirian. Nah, ini harus dibatasinya kurang tepat ya minasang ya. Yang C, QOL pada pasien demensia, perawat yang harus memutuskan manakah yang tepat. Tidak, meskipun demensia ya, tapi mereka juga mendapatkan hak untuk memutuskan. QOL adalah cara pandang perawat agar pasien dapat menjalankan hidup yang baik dan mandiri. Oke, ini bukan cara pandang perawat ya, tapi cara pandang dari pasiennya sendiri. Jadi jawaban yang betul adalah yang A. Oke, Reska. So, ini ada di halaman 11 ya, minasang. Yang nomor 2. Oke, tentang normalisasi ini di halaman berikutnya, yaitu halaman 12, minasang. Ya, tentang normalisasi. Manakah di bawah ini pernyataan yang tepat tentang normalisasi? Oke. Yang A, cara pandang dalam bermasyarakat agar terciptanya kesetaraan ras, agama, ideologi. Ini agak aneh ya. Yang B, cara pandang dalam bermasyarakat untuk menciptakan lingkungan yang nyaman untuk para penyandang disabilitas. Menciptakan ya. Ini masih agak-agak rancu untuk menciptakannya. Yang C, cara pandang yang digunakan untuk melihat sisi positif yang dimiliki penyandang disabilitas, tidak hanya sisi negatif yang dimiliki. Oke. Yang D, cara pandang dalam masyarakat agar para penyandang disabilitas dapat hidup dan bekerja sama sebagai orang tanpa disabilitas. Nah, ini juga ada keterangannya ya. Nih. Dapat hidup secara normal tanpa mendapatkan prasangka. Nah, ya. Jadi jawabannya betul adalah yang B. Oke. Selanjutnya nomor 3 ya. Saat membantu pasien hemiplegia itu lumpuh ya, mengganti pakaian, tindakan yang tepat adalah untuk yang tentang hemiplegia ini ada di halaman 173 kalau nggak salah, 10-an. Nah, ini nih ya. Nah, ini dia. Oke. Untuk merapikan didikan ya, itu kan ya. Oke, 113 mana? 113. Nah, ini dia nih, ada nih. 113. Oke, hemiplegia. Mengganti pakaian dengan cepat tanpa memberikan penjelasan. Ini salah ya, ada keterangan tanpa memberikan penjelasan. Yang B, membiarkan pasien melakukan semua sendiri. Nah, ini juga kurang tepat. Kenapa? Karena dia hemiplegia, dia lumpuh. Yang C, mengganti jadi bagian yang lumpuh terlebih dahulu. Betul ya? Nah, di sini ada keterangannya nih. Nah, dari sisi yang sehat saat melepas, tapi kalau yang memakai, nah, si pengguna yang sakit. Nah, jadi otomatis memakainya itu dari sisi yang sakit. Kalau melepas ini dari sisi yang sehat. Jadi ini betul ya minasang ya.
Melepas pakaian dari bagian yang lumpuh terlebih dahulu agar mudah. Salah ya, harusnya bagian yang sehat. Jadi jawaban itu adalah yang C. Ini ada di halaman 173. Lanjut nomor 4 ya. Saat membantu pasien ya, hemiplegia naik tangga. Oke, ini naik tangga ya. Kaki mana yang sebaiknya naik terlebih dahulu? Oke. Yang A, kaki yang mengalami kelumpuhan terlebih dahulu. Yang B, kaki yang sehat terlebih dahulu. Yang C, kedua kaki bersamaan. Dan yang D, tidak ada aturan khusus. Oke. Untuk naik kaki ini ada di halaman 135. 135 komen 135 135 di sini. Nah ini nih. Oke 135. Naik tangga. Ketika naik tangga ini adalah tongkat kaki sehat. Oke, jadi kaki sehat dulu ya. Kaki yang mengalami kelumpuhan dulu. Nah, ini salah. Kaki yang sehat dulu. Oke, betul. Ya. Kedua kaki bersamaan tidak bisa. Tidak ada khusus. Ada khususnya yaitu tongkat, kaki sehat dan kaki sakit. Ini urutannya. Jadi jawaban itu adalah yang B di sini. Ini ada di halaman 135. Nasang. Lanjut nomor 5. Manakah pernyataan yang paling tepat mengenai makna perawatan diri? Perawatan diri ini ada di halaman 170-an. Oke, perawatan diri ini, perawatan diri ya. Yang A, semua aktivitas kehidupan sehari-hari dilakukan oleh caregiver. Ya. Yang B, aktivitas yang hanya dilakukan ketika seorang, terutama pasien sakit. Enggak juga. Yang C, aktivitas yang hanya dilakukan oleh tenaga medis. Kurang tepat. Yang D, aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Betul ya, ini yang D. Kalau yang A ya bukan caregiver ya, bukan pos caregiver. Yang B juga salah. Kenapa? Karena cuma seorang pasien yang sakit aja. Yang C, tenaga medis juga salah. Jadi jawaban itu adalah yang D. Ini ada di halaman 170. Nomor 6, tulang yang paling sering mengalami patah pada lansia adalah, oke, ini ada di halaman 79. Nasang 79, kita ke halaman 79 tentang mengenai tulang-tulang ya. Kita sini nih, tulang-tulang tulang kranium itu apa ya, tulang kepala tengkorak. Kurang tepat. Tidak ada di sini ya tulang tengkorak. Dia tulang pelikat juga tidak ada. Tulang pelikat itu bahu ya, di bahu belakang yang bentuknya segitiga itu loh ya. Tulang femur ini ada ya, leher femur ya. Tulang rusuk ini juga tidak ada. Jadi jawaban itu adalah yang C ya. Ini ada di halaman 79. Lanjut nomor 7. Apa manfaat utama dari perawatan mulut pada lansia? Oke, perawatan mulut ya, kita ke mulut itu ada di halaman 182. Nasang. Oke, 182. Kelebihan. Oke, ini perawatan mulut ya, rongga mulut yang di sini ada. A, meningkatkan kekuatan otot wajah. Ya. Yang B, mencegah penyakit periodontal. Yang B ya, yang C, mengurangi sekresi saliva, dan yang D, mengurangi tekanan darah tinggi. Ini bukan bagian dengan tinggi. Yang A nggak ada ya. Kalau yang B, mencegah periodontal. Ini ada nih, penyakit periodontal. Itu penyakit gusi minasang. Kalau yang C, mengurangi sekresi saliva, salah ya. Ini justru apa ya, meningkatkan sekresi ya, saliva itu air liur. Kalau giginya kering ya pasti sakit tenggorokan kan ya. Nah, jadi adalah jawabannya yang B. Ini ada di halaman 182. Nomor 8, pada saat melakukan bantuan mandi, air pancuran pertama sebaiknya disiram mulai dari bagian tentang bantuan mandi ya. Ini ada di halaman 191. Kita ke bantuan mandi ya masang ya.
Nah ini ya, tentang air pancuran ya. Jadi A ujung jari, B kepala, C punggung, dan D dada. Oke, ini ada keterangannya air pancuran. Nah, disiramkan mulai dari ujung jari pengguna ya. Jawabannya betul adalah berarti yang A. Nah, ini ada di halaman 191. Lanjut. 9. Saat melakukan bantuan cuci rambut pada lansia, hal yang benar adalah untuk bantuan cuci rambut ya, ini tadi sama ada di halaman 193 ke bawah. Nah, ini cuci rambut keramas ya, keramas. Yang A menggosok kulit kepala dengan kuku agar lebih bersih. Yang B menggunakan ujung kuku untuk menghilangkan kotoran. Yang C menggosok kulit kepala dengan perut jari, dan yang D menekan kepala dengan kuat saat membersihkan. Oke. Untuk jawaban yang betul adalah yang C. Betul, perut jari ya. Di sini keterangannya kan ya, bantalan jari itu masih perut jari ya. Kalau yang A dengan kuku, wah itu kalau kuku ya nanti bisa melukai, apalagi dengan ujung kuku ya. Kemudian menekan kepala itu juga bisa melukai. Ya, ini ada di halaman 193. Lanjut nomor 10. Salah satu fungsi kulit pada tubuh manusia adalah, ini tentang kulit minasang. Kulit itu ada di halaman tadi ya, 187 tadi. Tentang kulit. Nah, ini dia nih kulit nih. Nah, ada halaman 187 ya, fungsi. Ini fungsi kulit nih. Yang A membantu proses pencernaan makanan. Nah, ini ada hubungan juga ya. Yang B mengatur suhu tubuh. Yang C menghasilkan sel darah merah, dan yang D mengatur detak jantung. Ya, ini ada dia mengatur suhu tubuh. Nah, mengatur suhu tubuh minasang. Jadi jawaban yang betul adalah yang B. Lanjut, inkontinensia. Nah inkontinensia jadi ini ada di halaman 158 minasang. 58. Ya ini nih. Nah, berbagai macam inkontinensia ini sering banget keluar ya minasang. Yang disebabkan oleh batuk. Ada batuk ya. Ini ada nih batuk. Nah, yaitu inkontinensia urin stres. Jadi jawabannya A. Ini ada di halaman 158. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Bagian kursi roda yang digunakan saat melewati jalan yang berbeda ketinggian adalah, ini ada di halaman 136. Kalau minasang mau tahu ya, 130. Nah, ini dia nih. Nah, ya, bagian ya yang digunakan melewati ketinggian yang berbeda, yaitu yang A sandaran tangan, yang B roda kecil depan, yang C pegangan pendorong, dan yang D tipper. Jawaban yang betul adalah tipper ya, atau tuas. Ini ya, tipper level. Ini kalau kursi rodanya mau naik ya, kita harus menginjak tippernya dulu atau tuasnya dulu. Nah, itu. Ini ada di halaman 136. Lanjut. Dalam prinsip bodi mekanik, prinsip tuas digunakan untuk, ini tentang bodi mekanik ya. Ini ada di halaman 29. Masih awal-awal nih tentang bodi mekanik. Mana ya? 20. Kelewat. Tidak apa-apa. 29. Ini. 29 ya. Mana nih? Bukan. Bodi mekanik ini ada di halaman mana tadi? Masa di awal-awal 29 tadi, di awal-awal bodi mekanik. Sebentar. Bodi mekanik itu ada di setelah ini bodi mekanik. Ini. Ini ada di halaman 38 ya, tentang tuas. Yang A mengurangi kelelahan dengan mempercepat gerakan. Yang B menggunakan gaya kecil untuk menghasilkan tenaga yang lebih besar. Yang C menjaga keseimbangan ya, dengan tubuh dengan berdiri diri maksudnya ya. Dan yang D mengurangi berat badan pasien. Jawaban yang betul adalah yang B. Betul, menggunakan gaya kecil. Di sini keterangannya mengubah
tenaga kecil menjadi tenaga yang besar, ya, yang B. Di nomor 14, kalimat manakah yang menunjukkan respon simpatik terhadap pengguna yang sedang sedih? Oke. Ini ada di halaman 101 tentang kalimat-kalimat seperti ini, misalnya. 101. Nah, ini ada tentang simpati ya, simpati atau empati. Nah, beda ya antara simpati dan empati. Kalau simpati kita merasa kasihan, kalau empati kita seolah-olah merasakan apa yang dirasakan oleh pasien. Yang A, jangan dipikirkan, itu hal biasa. Yang B, kenapa harus sedih? Yang C, saya mengerti perasaan Anda. Saya di sini untuk membantu. Dan yang D, saya mengerti perasaan Anda pasti tidak mudah. Oke, Disney. Jadi jawabannya betul adalah yang C. Kenapa yang C? Ya. Kalau yang D, ini saya mengerti perasaan Anda pasti tidak mudah. Itu lebih ke arah, ya, apa coba? Itu ke arah empati. Kalau simpati itu seolah-olah itu merasa untuk, jadi kita melakukan sesuatu ke dia gitu loh. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang simpati, ini adalah yang C. Tuh. Yang nomor 15, jenis demensia yang paling sering terjadi pada wanita adalah, ini ada di halaman 91. Sebenarnya ini tidak ada keterangannya ya minasanya di di sini ya. Tapi ini hanya informasi umum bahwa demensia ya yang sering terjadi pada wanita adalah demensia tipe Alzheimer. Kurang lebih hampir 70% lah ya, itu diderita oleh wanita, demensia tipe Alzheimer ini. Jadi jawabannya betul adalah yang C. Lanjut lagi nomor 16. Apa yang harus dilakukan pertama kali saat membantu pasien dengan gangguan penglihatan? Untuk gangguan penglihatan itu ada di halaman 108. Kita coba ke 108, Nasang. Ini 108 ya, ada ya. 108. Ada di halaman 91 ya, Nasang ya. Yang A, menyapa dan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang B, langsung memegang tangan lansia. Yang C, menarik lansia untuk berjalan. Dan yang D, memberikan instruksi tanpa penjelasan. Jawabannya betul adalah betul, menyapa ya, menyapa dengan memanggil nama ya. Kalau langsung memegang nanti dia akan terkejut. Nah, menyentuh tubuh pengguna tanpa berkata apa-apa akan mengejutkannya, jadi ini kurang tepat. Menarik lansia untuk berjalan, ini juga kurang tepat. Memberikan instruksi tanpa penjelasan, ini juga kurang tepat. Lanjut lagi nomor 17, penyakit tuberkulosis menular melalui jalur. Ya, ini ada di halaman 32. Kita ke 32 di awal-awal kalau salah, tentang penyakit ya. Ini ada 28 namanya, di halaman 28. Mengenai tuberkulosis ini nih, ya. Jadi kira-kira melalui mana coba? Makanan yang terkontaminasi, udara melalui percikan saat batuk atau bersin, sentuhan kulit langsung, air minum yang kotor. Berarti ini melalui infeksi udara. Berarti jawabannya benar adalah yang B. Yang 18, manakah cara cuci tangan yang benar? Untuk cara cuci tangan sendiri itu ya halaman 30 berapa nih? Ada di sini. Nah, ini. Nah, cara cuci tangan yang benar yang Nasang ya. Ada halaman 32-an. Nah, kalau lebih. Sudah banyak kesini ya. Yang A, membilas tangan dengan air saja. Salah, ini harus dengan sabun juga kan ya, sabun cair. Menggosok tangan dengan sabun minimal 20 detik. Yang C, hanya membersihkan telapak tangan. Salah juga, kenapa? Karena ada bagian yang mudah kotor juga ini ya. Nah, yang D, mencuci tangan hanya jika terlihat kotor. Salah juga. Jadi jawaban itu adalah yang B.
menggunakan sabun juga minimal 20 detik. 19. Salah satu upaya pencegahan kecelakaan pesawat menggunakan alat bantu adalah ini tentang manajemen risiko ya, atau mencegah kecelakaan. Ini ada di halaman 30-an 7 ada enggak? Ini nih pencegahan kecelakaan ya. Nah ini 37 ada enggak? Mana ini? Yang A memeriksa kondisi alat sebelum digunakan, yang B langsung menggunakan alat tanpa pemeriksaan, yang C memeriksa alat hanya saat diperlukan saja, yang D menyimpan alat setelah di mana saja asal tidak terlihat pasien. Ya, jadi jawaban betul malah yang A ya, binasang ya, memeriksa kondisi alat sebelum digunakan. Biasanya itu penting banget. Kalau langsung menggunakan, itu bisa bahaya, jadi kecelakaan. Memeriksa alat hanya diperlukan saja, tidak, karena ada yang namanya maintenance. Yang D menyimpan alat setelah di mana saja. Nomor 20. Dalam teori hierarki kebutuhan Maslow, kebutuhan akan pengakuan dari orang lain termasuk dalam kategori. Kita ke hierarki Maslow ada di halaman ini ya, 40 ya, 45 di sini, 45 ya, pasang ya. 45 ya. Yang A kebutuhan fisiologis, yang B kebutuhan rasa aman, yang C kebutuhan aktualisasi diri, dan yang D kebutuhan penghargaan. Jadi jawabannya betul yang mana coba? Pengakuan dari orang lain mana nih? Nah ini nih, penghargaan ya, jadi jawabannya betul adalah yang D. 21. Organ yang berfungsi untuk menyerap nutrisi. Organ ya, kita coba ke halaman 150-an tentang organ. Nah ini dia nih, 154 ya, menyerap nutrisi. Nah ini dia nih, usus halus mencerna dan menyerap gizi dan cairan. Jadi jawabannya betul adalah usus halus yang C. Posisi duduk yang benar saat makan adalah saat makan ya, ini ada di halaman 140-an kalau salah. Ini dia nih. Nah ini dia nih ya, jadi jawabannya betul adalah yang betul yang C. Kenapa? Karena ini kan dia menyender, ini gamen nih, nggak boleh. Yang B dia tidak napak ya, karena telapak kaki itu ada di lantai. Nah yang C ini sedikit ya condong, dan yang D ini terlalu mencondong ke bawah. Ini ada di halaman 146. Selanjutnya, cara yang tepat dalam membereskan ruangan pasien. Ini tentang beres-beres ya minasang ya. Ini ada di halaman sekitar halaman akhir ini, 200-an. Tenang, beres-beres ya. Nah, membersihkan ini ya, 200 nih ya. Yang A menata ruangan bersama pasien sesuai kemampuannya. Yang B membereskan ruangan sendiri tanpa melibatkan pasien. Ini juga tepat, tanpa melibatkan pasien. Yang C menyuruh pasien diam agar cepat selesai. Ini juga tepat ya. Dan yang D memindahkan semua barang tanpa memberitahu pasien. Jadi jawaban betul adalah yang A. Kenapa? Ya, di sini ada keterangannya. Selalu tanyakan kepada pengguna dan dapatkan persetujuan sebelum melakukannya. Nah, jadi kita harus ngasih tahu dulu kepada pasien ya. Nomor 24 ya, tindakan yang tepat dalam membantu pasien yang mengalami diare adalah tentang diare ya minasang ya. Ini ada di halaman tentang
150-an kayak tadi ya, 150-an, kita ke 150-an. Nah ini dia 159 ternyata tentang diare. Yang A, mengurangi pemberian minum, ya salah ya, dia sedang dehidrasi, dia harus ketika diare kan keluar air, cairan banyak, kalau kita kurangi malah nanti terjadi dehidrasi. Yang B, memberikan makan berlemak, ini juga kurang tepat ya minasang ya. Yang C, memberikan asupan cairan yang cukup, nah ini juga betul ya. Yang D, membiarkan pasien karena akan sembuh sendiri, ini juga kurang tepat, karena ada kalanya kalau sudah parah dehidrasi itu bisa menimbulkan kematian, ya atau lebih parah itu kan ya. Jadi jawaban betul adalah yang C. Yang 25, cara menuruni jalan dengan kursi roda adalah, oke, ini tentang kursi roda, ini ada di halaman 142, 140-an kalau salah. Nah ini dia nih 142. Oke, A, B, C. Jawaban betul adalah yang D. Betul, yang D ya. Kenapa? Karena dia ya memastikan kepalanya ya bagian belakangnya itu aman. Yang lainnya itu mereka tidak memastikan keamanan ke belakangnya, ya hanya kuda-kuda saja ya, bahkan ini tidak ada kuda-kudanya. Lanjut nomor 26 ya. Salah satu etika profesi perawat lansia adalah menjaga kerahasiaan. Tindakan yang tepat adalah tentang etika, ini awal-awal kalau nggak salah, ini ada halaman 10-an apa 15-an kalau salah, ini etika ini etika ya, ada di halaman 16 ternyata. Ya, nggak menceritakan kondisi pasien kepada orang lain tanpa izin, nah ini juga salah ya. Yang B, menjaga informasi pribadi pasien agar tidak tersebar, betul ya. Yang C, membagikan data pasien ke media sosial, ini juga kurang tepat. Dan yang D, membiarkan pasien dengan teman, membicarakan pasien dengan teman, ini juga kurang tepat penasang. Jadi jawaban betul adalah yang B. Lanjut 27, manakah di bawah ini pernyataan yang tepat tentang ICF? Oke, ICF itu ada di halaman 80-an kalau tidak salah, 80-an, kita ke 80-an. Nah ini tentang ICF, ICF. Nah, ICF di sini ya. Nah, ini ada 81 juga ada 81. ICF adalah alat instrumen yang A untuk mengkategorikan fungsi kehidupan manusia dan untuk memahami seluruh subjek. Yang B, membantu masyarakat untuk memahami konsep-konsep tiap individu memiliki martabat. Jadi tepat martabat yang ada hubungannya dengan martabat. Yang C, ICF hanya melihat sisi negatif tanpa melihat sisi positif, juga salah ya. Tabel klasifikasi fungsi ICF membantu keluarga untuk membuat perencanaan pada pengguna disabilitas untuk mendapatkan hak-haknya, juga kurang tepat ya. Ya, kenapa? Karena membantu keluarganya, harusnya membantu siapa? Membantu yang disabilitasnya, bukan untuk membantu keluarga. Jadi jawaban yang betul adalah yang A. 28, manakah yang merupakan contoh fungsi saraf simpatik? Oke, saraf simpatik ini ada di halaman 50-an kalau nggak salah. Nah ini dia, ini saraf simpatik. Nah, ada saraf simpatik, ada saraf parasimpatik. Ini ya. Yang A, memperlambat detak jantung. Yang B, meningkatkan detak jantung saat stres. Dan yang C, meningkatkan proses pencernaan. D, membuat tubuh rileks. Ya, oke. Ya, ini yang simpatik. Berarti apa? Denyut nadi lebih cepat jantung. Berarti meningkatkan detak jantung. Kalau memperlambat berarti itu apa? Parasimpatik. Ya, ini ada di halaman 55. Lanjut, komplikasi diabetes yang menyerang saraf disebut, oke, untuk diabetes sendiri itu ada di halaman 70-an, 70 akhir. Nah ini dia nih, diabetes ya, penyakit yang menyerang saraf ya, itu adalah neurosis, biasanya saraf. Kalau retinopati itu menyerang apa ini?
mata, betul ya. Kalau nefropati itu sama osteoporosis juga tulang ya minasang ya, jadi kurang tepat. Jadi neurosis ini ya bergetar, nah, kan ya neurosis itu. Jadi jawaban yang betul adalah yang C. Nah, ini ada di halaman 78. 30. Seorang pasien mengalami gangguan dalam memahami percakapan dan sulit mengingat suara atau kata-kata yang didengar. Setelah pemeriksaan ditemukan adanya gangguan pada salah satu bagian otak yang berfungsi dalam pendengaran dan pemrosesan bahasa. Bagian otak yang kemungkinan mengalami gangguan adalah, di sini ada keterangan pendengaran dan bahasa. Nah, tentang lobus ya. Ini ada di halaman 80-an, 88. Tentang lobus. Nah, ini lobus. Coba kita lihat ya, kira-kira yang tentang pendengaran dan bahasa itu ada di mana coba. So, ini lihat nih, ada pendengaran dan pemahaman bahasa. Berarti lobus temporal yang C jawabannya. Oke. Ini di halaman 88. (31) Cara komunikasi yang benar dengan pasien yang mengalami gangguan penglihatan adalah: A. Langsung menyentuh tanpa memberitahu. Yang B. Berbicara tanpa menyebutkan identitas. Nah, langsung menyentuh ini juga bahaya tadi ya. Dia bisa bikin terkejut. Berbicara tanpa menyebutkan identitas diri juga salah. Yang C. Berbicara dari jauh tanpa mendekat, ini juga kurang tepat. Menyapa dan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ini betul ya minasanya. Tadi sudah dibahas sedikit. Ada di halaman 108. Coba lihat. Nah, ini dia nih ya, menyapa dan memanggil nama. Ada 108 minasang. Lanjut nomor 32. Berdasarkan gambar di atas, cara komunikasi yang tepat dengan pasien gangguan pendengaran adalah, ya. Ini di halaman. Nah, ini dia nih gambarnya sama ya. Yang A. Berbicara dengan suara keras tanpa gerakan. Ya, ada kata tanpa gerakan kurang tepat. Yang B. Menggunakan bahasa isyarat dan ekspresi wajah. Betul ya, ini bahasa isyarat ya minasang ya. Menghindari kontak mata. Tidak bisa ya, ini harus dengan kontak mata. Berbicara sambil membelakangi pasien, ini juga kurang tepat juga ya. Jadi jawaban betul adalah yang B. Ini ada di halaman 111 minasang ya. Lanjut, dalam catatan perawatan lansia yang termasuk data subjektif adalah, ini kita bicara tentang data ya. Ini ada di halaman 115an data. Nah, ini nih. Ada data ya, fakta. Data. Tekanan darah 140/90 mmHg ya, suhu tubuh 38 derajat. Yang C, pasien mengatakan merasa pusing, yang dia luka terlihat kemerahan. Di sini adalah fakta subjektif. Ini apa yang dilihat pengguna. Ya. Kalau objektif itu adalah apa yang diamati oleh staf perawat lansia atau caregiver. Jadi fakta subjektif itu adalah apa yang diucapkan oleh lansia, keluhan-keluhannya. Kalau fakta objektif itu berdasarkan sesuai dengan pengukuran. Jadi jawaban yang betul adalah yang C. Betul, pasien mengatakan merasa pusing karena apa? Karena berdasarkan ucapan ya dari pasien. Lanjut kita ke IADL. IADL ini ada di halaman 121 Nah, ini dia IADL. Manakah yang termasuk IADL? A. Makan, B. Mandi, C. Mengelola uang, dan D. Berpakaian. Nah, untuk IADL sendiri ya, atau ADL-nya sendiri kan ini ada ya, makan, ada nggak makan? Ada makan. Mandi, ada nggak mandi? Mandi ada. Mengelola uang ada nggak? Ada di sini. Berpakaian ada nggak? Jadi jawaban betul adalah yang
C ya DL ya. 35 pada pasien dengan kelemahan salah satu sisi tubuh hemiplegia, tindakan yang tepat untuk mencegah lutut pada sisi sakit tertekuk saat berdiri adalah, oke, ini tentang cara ya menekuk. Ini ada di halaman 133-an, coba kita lihat. Oke, ini di atasnya, ini gambarnya ya. Yang A, membiarkan pasien berdiri tanpa bantuan. Ini juga salah ya minasang ya. Menopang dan menahan lutut pada sisi sakit agar tetap lurus. Betul ya. Ya. Nah, setelah menyangga lutut pengguna yang sakit. Nah, betul ya. Menopang pada lutut, menahan lutut sisi sakit. Betul ya. Yang C, menopang bagian yang sehat agar tidak jatuh. Yang ngapain udah sehat, ngapain ditopang? Menekan bagian bawah pasien, ini juga kurang tepat. Jadi jawaban yang betul adalah yang B. Ini ada di halaman 133. Lanjut nomor 36. Pada proses makan dan menelan, fase persiapan adalah, tentang fase persiapan ya, ini ada di halaman 145-an kalau salah ini. 45-an. Nah ini nih 145-an. Nah ini fase 145. Fase persiapan. Ini dia nih fase persiapan. Berarti yang A, makanan masuk ke kerongkongan ya, ini juga orang tepat ya, itu ada fase paring ya. Yang B, makanan dikunyah dan disambut dengan air liur. Betul ya, mengunyah makanan ya. Makanan masuk ke lambung. Wah, ini juga kurang tepat, ini lebih ke esofagus ya. Dan yang D, makanan diserap oleh usus. Ini juga kurang tepat. Jadi jawaban yang betul adalah yang B di sini. Lanjut, dalam metode penjelasan posisi makanan menggunakan arah jarum jam, jika sumpit diletakkan di bagian bawah piring, cara menjelaskan yang benar adalah, oke. Ya ini simple banget ya, ini sebenarnya gampang banget, nggak perlu dibahas juga pun gimana saya udah tahu ya. Ini ada di halaman 151-an ya, sesuai dengan konteksnya di sini. Nah ini dia nih, ada jarum jam ya. Ya kalau ingin ngasih tahu ya posisi makanan ke orang yang tunanetra ya sesuai dengan jarum jam, berarti sumpit ada di pukul 6. Nah di sini ya. Ya kalau jam 12 apa, jam 12 ini ya mungkin ke lauk ya. Kalau jam 3 apa, tidak ada. Jam 9 apa, jam 9 juga tidak ada. Dan lanjut lagi ke nomor berikutnya. Fungsi utama kandung kemih adalah, apa tentang kandung kemih ini ya, ini ada di halaman 150-an kalau nggak salah. Nah fungsi kandung kemih ini dia nih, fungsi kandung kemih. Yang A, menyimpan urin sementara sebelum dikeluarkan. Yang B, menghasilkan urin. Yang C, menyaring darah dari zat buangan. Dan yang D, membawa urin dari ginjal. So, fungsi kandung kemih adalah menyimpan urin sementara. Kalau yang menghasilkan urin ya tadi ya, ini nih ginjal nih. Menyaring darah juga ginjal ya. Membawa urin dari ginjal ini ya ureter ya. Oke. Yang berikutnya ini ada di halaman 153 menasang. Pose tubuh yang menasah defekasi. Oke, defekasi ini ada di halaman 1 mana nih? Nah ini dia nih defekasi nih. Kira-kira yang mana menasang? Betul, yang C ya. Kenapa? Ya karena tumitnya ini naik menasang ya. Nah kalau ini ya cenderung kakinya itu napak ke lantai, akan sulit, makanya kakinya harus naik ke atas. Nah, kalau juga ini gambar desnya. Ini ada di halaman nih 155 desnya, 155. 40. Salah satu jenis popok yang digunakan untuk pasien yang masih bisa berdiri dan berjalan adalah popok. Oke, ini meskipun tidak ada keterangannya, ini ada gambarnya minasang ya. Nah ini dia nih, 157 minasang ya.
popok tipe perekat, popok tipe celana, popok pet lebar. Oke. Yang masih bisa berdiri dan berjalan berarti popok celana. Betul. Kalau popok perekat yang ini nih ya, itu popok yang tidak bisa ngangkat pinggulnya sendiri. Jadi kayak bayi itu kan dia belum bisa ngangkat pinggulnya, jadi dia pakai popok yang perekat. Kalau yang ini namanya pet ya. Pet ada yang pet yang biasa ya, yang pet lebar ini yang keringnya. Yang kering ini pet biasa. Kalau yang ini ya namanya rihapang ya, untuk atau popok celana. Ini biasanya digunakan untuk orang-orang yang masih bisa mandiri ya, atau berjalan sendiri ya. Oke. Lanjut. 41. Urutan menyeka yang benar pada pasien saat perawatan adalah seka badan itu ada di halaman 190-an kalau nggak salah. Seka badan ya, seka badan. Ya ini mandi seka nih. Oke. Urutannya ini ya, urutan mandi seka. Oke. Yang pertama itu adalah wajah. Mana yang wajah? Oke, yang wajah ada dua nih, antara A dan C ya. Sekarang yang kedua lengan. Oke, ini udah beda ya, ini dada, ini di lengan. Oke, yang ketiga dada atau abdomen, betul ya. Punggung, betul. Kaki, betul. Dan terakhir ada genital. Oke guys, jadi jawaban betul adalah yang A. Ini ada di halaman 196. Lanjut. Dalam bantuan rumah tangga, mencuci pakaian yang benar dilakukan dengan cara yang mencuci ini ada di sudah ada ya, selama 200 di mana? Nah, ini mencuci nih halaman 201. Yang A, mencuci semua pakaian dengan cara yang sama. Ini juga kurang tepat ya. Yang B, mencuci hanya pakaian yang kotor saja. Yang C, mencuci pakaian yang terkena feses atau mudah dicampur. Nih boleh dicampur minasang ya. Kenapa? Karena bedakan ya, terpisah ini terkena feses pisah. Yang D, mencuci sesuai dengan bahan dari pakaian tersebut. Betul ya, mencuci dilakukan sesuai dengan bahan dari cucian tersebut. Jadi jawaban yang betul adalah yang D. Lanjut ya, pengekangan anggota tubuh pada pasien hanya boleh dilakukan jika kayak yang A, yang mengenai pengekangan minasang ini ada di halaman 17 ya minasang ya. 17 kalau salah ya, tentang pengekangan ya, atau restrain ya minasang ya. Nah ya nih tadi ya, pengekangan ya, halaman 17. Jika yang A, pasien tidak banyak bergerak dan biasanya dilakukan malam hari. Nah ini juga salah. Kalau dia nggak banyak bergerak ya udah nggak apa-apa. Kenapa harus di restrain? Yang B, untuk mempermudah pekerjaan caregiver. Bukan juga ya. Yang C, membahayakan diri sendiri dan orang lain. Betul ya. Nah makanya dilakukan restrain. Yang D, pasien sudah diatur. Ini juga kurang tepat ya. Jadi jawabannya betul adalah yang C. 44. Yang termasuk tindakan neglect pada perawatan lansia adalah neglect itu adalah ini ya, neglect minasangnya. Nah ini neglect, pengabaian perawatan lansia. Ini ada di halaman berikutnya, halaman 18 minasang. Yang A, membantu makan tepat waktu. Tepat ya, karena kan mengabaikan, membiarkan lansia tidak diberi makan. Nah ini betul ya minasang, yang membiarkan. Yang C, mengajak lansia beraktivitas. Yang D, memberikan obat sesuai jadwal. Nah jadi jawabannya betul adalah yang B. Terakhir, manakah tindakan pembalasan fisik yang tidak boleh dilakukan pada pasien? Yang tidak boleh ya, tidak boleh. Sebenarnya ini mereka bisa boleh semua, semuanya tidak boleh. A, mengikat tangan pasien agar tidak bergerak tanpa alasan medis. Nah ini juga ada keterangan tanpa alasan medis ya. Ini nggak boleh kan ya. Nah kalau yang B, memberikan sabuk menahan agar pengguna tidak bangkit dari kursi roda. Ini betul ya. Yang C, memagari tempat tidur pasien sehingga tidak bisa turun sendiri. Nah ini betul nih. Yang D, memberikan obat psikotropika dengan dosis berlebih. Nah ini kan ya. Nah, ini contoh tindakan restrain. Nah kalau ini kan keterangan tidak boleh dilakukan pada pasien. Jadi sebenarnya boleh, asalkan tadi ya dengan catatan membahayakan diri sendiri maupun orang lain.
itu restrain. Kalau masih ada yang bingung, ya kok jawabannya yang A bukan yang D? Kenapa? Karena di sini ada keterangan tanpa alasan medis. Sedangkan yang D, ya ini boleh dengan dosis berlebih pun boleh, asalkan tadi ya ada keterangan bahwa itu membahayakan diri sendiri maupun orang lain, makanya boleh dilakukan atau diminumkan obat psikotropika dengan dosis berlebih. Oke, ideska. Ini ada 17 menit. Jadi jawaban yang betul adalah yang A. Oke, untuk pembahasan kali ini ya cukup sampai di sini. Dasang kalau ada soal-soal yang ingin dibahas, teman-teman boleh banget kirim pesan ya ke DM-nya Sensei, ke Instagram maupun di TikTok-nya Sensei. Oke, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. See you.